Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Sidik dengan PM 2435106008. Saya di sini akan melanjutkan membaca bab 2 dari buku pemrograman web pada matkul pemrograman web. Baik, untuk bab 2 ini berjudul Semantic HTML dan Accessibility. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama itu eh, dapat menganalisis perbedaan antara kode HTML statis dengan representasi hidupnya di browser, menerapkan elemen semantik yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan kode dan peringkat SEQ, merancang formulir yang user-friendly dan aman menggunakan standar validasi HTML5 modern, mengimplementasikan prinsip aksesibilitas agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna difabel maupun power users, mengoptimalkan metadata halaman untuk interaksi media sosial dan mesin pencari menggunakan Open Graph dan schema.org. Pada subbab pertama berjudul The DOM yang memiliki panjangan dokumen objek model peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan HTML dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file.html hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruktur arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah DOM, dokumen object model. Bayangkan file HTML kita sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halaman kita, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini yang merepresentasikan hierarki elemen, di mana tag HTML adalah akar yang kemudian bercabang menjadi tag head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di halaman web, karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti tag div dan juga tag paragraph. Dalam text node, isi tulisan di dalam dan tag. Oh, ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node dan juga text node. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kita nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya jika kita ingin mengubah warna tombol tertentu, kita sering kali harus menavigasi dari elemen kakek yang merupakan kontainer utama untuk turun ke elemen cucu. Jika struktur DOM kita berantakan atau terlalu dalam, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, Application Programming Interface, yang berguna untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti .innerHTML, .textContent, atau metode seperti .appendChild dan .addEventListener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era Web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks.
Setiap kali kita melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop down terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun manipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal, sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tracing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misal mengubah lebar tinggi, proses harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman dan mengecat ulang pixel-pixelnya. Bayangkan jika kita menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumah kita 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumah kita bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus. Dalam satu waktu, batch update meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kita lihat di view source browser sering kali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kita ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kita harus menggunakan inspect elemen di developer tools. Alat ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya, konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mesin pencari seperti Google Bot dan juga mau membangun versi DOM mereka sendiri untuk memahami isi halaman kita demi keperluan indeksasi. Bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi dari data UI atau user interface, kita bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seseorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Kita lanjut pada subbab kedua dengan judul semantic element, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div show. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kita melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer, hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label, kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti tag header, nav, main, artikel, aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kita membungkus menu navigasi dengan tag nav, kita secara eksplisit memberitahu mesin, hey, ini ada kumpulan link penting untuk berpindah halaman. Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari SEO untuk mengindeks konten kita dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam tag artikel dibandingkan teks di dalam tag aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara tag section dan tag artikel yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Tag artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau core to produk e-commerce. Jika kita mencabut elemen tag artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya,
Tag section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil. Menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaan kita dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience dan kerja tim. Bayangkan kita bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan tag div dan class CSS yang aneh seperti .box top left 2, kita akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kita bisa langsung melompat ke bagian tag from dan di dalam tag main atau tautan kontak di tag footer dengan intuisi yang cepat. Semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam kode, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur, aksesibilitas, dan perilaku bawaan yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol menggunakan tag div. Contoh paling nyata adalah elemen tag button versus tag div on click. Elemen tag button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi, sedangkan tag div yang diberi event klik tidak memiliki fitur tersebut kecuali kita menambahkan secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kita mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web kecuali kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menurut HTML, semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kita tidak hanya menulis code untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kita menulis struktur dan data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri kita untuk berhenti sejenak sebelum mengetik tag div dan bertanya apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Selanjutnya kita akan membaca subbab ketiga yaitu Advanced Form and Validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti tag input tab email hingga tab number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keyboard angka besar tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti require, pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut required pada kolom nama dan akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada mengganggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Di sinilah constraint validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity.valueMissing atau validity.typeMismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo classes CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid untuk memberikan visual real time.
seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa beberapa canggih pun validasi di sisi klien, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau pertas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect element, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browsing. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript hanyalah fitur kenyamanan untuk UX yang baik. Sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya wajib dilakukan ulang di server backend. Mengandalkan validasi klien mengandalkan validasi klien saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Tidak aman tapi mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot yang yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen tag label yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut for dan ID. Klik pada text label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait, sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi, membangun formulir yang inklusif, aman dan mudah digunakan adalah seni tersendiri menggabungkan psikologi pengguna, desain visual dan ketelitian teknis. Baiklah, kita akan lanjut ke subbab keempat, yaitu web accessibility. Jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali salah artikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menentukan semua orang, termasuk saya dan kita. Konsep ini dikenal sebagai the crop cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tetapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi atau pesepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, pembaca layar, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Di sini struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kita menggunakan elemen semantik yang seperti heading dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah. Namun jika kita menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar dengan ukurannya dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol tab, shift plus tab, enter, dan space. Urutan fokus harus logis, bergerak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser dan demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti.
membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dan fleksibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus, atau desainlah custom focus styles yang sesuai dengan tema aplikasi kita. Ketika elemen HTML standar, tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau model dialog. Kita membutuhkan bantuan UI area, Web Accessibility Initiative, Accessibility Reads Internet Application. ARIA adalah komponen atribut khusus seperti area label dan sebagainya yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contohnya tombol ikon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membacanya sebagai button. Dengan menambahkan area label main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas penggunaan area adalah no area is better than bad area. Jika kita bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah accessible, gunakan lain itu. Gunakan area sebagai penambal semantik ketika HTML native sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt text pada gambar yang seringkali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, jika gambar tersebut murni dekoratif, atribut alt harus dikosongkan agar screen reader melewatinya dan tidak membacakan image Max JPG yang mengganggu. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt teks yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang kita sajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekedar himbauan moral, tetapi sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan E11Y berarti menutup pintu bagi E11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas. Merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan perangkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek, melainkan jadikan sebagai prinsip desain sejak awal baris kod pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Subbab kelima, SEO dan metadata, kartu nama digital kita. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO atau Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari memahami konteks dan relevansi halaman kita. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kita sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian search. Judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara konten kita tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol atau EOG. Pernahkah kita membagikan link di WhatsApp atau Twitter dan melihat kartu pratinjau yang cantik lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari tag seperti meta property dan lain-lainnya. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan UG text adalah strategi marketing gratis yang membuat konten kita terlihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data atau schema.org, biasanya dalam format JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita.
Alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah rating produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata, ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4,5 dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian, seperti bintang rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robot.txt dan tag meta name robots. Kita bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Tak karena gagal memberitahu Google, abaikan yang lain. Ini adalah versi orisinal yang kamu ranking. Ini menjaga otoritas halaman kita agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti metaname viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile, yang kini menjadi faktor ranking utama. Mobile First Indexing. Google tidak hanya menilai apa isi konten kita, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimuat, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian takhid seperti preloading font atau DNS prefetch juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kita bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tetapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkan dengan baik, habis kita akan menjadi kota hantu. So, orang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karya kita mendapat perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Yang keenam, integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekadar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar atau lurus. Bagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button atau untuk tombol, bukan tag div yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu wad wadu syai'in fi mahalihi, yang merupakan definisi dari adil, keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini adalah web accessibility. E11Y adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagaimana dia badikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra atau pengguna dengan keterbatasan motorik adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul dhurar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta atau salah transaksi. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi impor secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik, menyampaikan, dan sidik jujur.
Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis, penipuan kualitas atau gurur ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi traffic. Struktur skema.org yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep DOM atau dokumen objek model yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah yang artinya persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya bagi yang satu bagian Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Bunyanon Marsus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adami, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Lanjut subbab ketujuh, kesimpulan. Struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. Yang pertama, DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Yang kedua, semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan tag div untuk segalanya mungkin tidak seperti cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik Taknaf, artikel, button adalah investasi untuk SEO, fleksibilitas dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membanding JavaScript untuk hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint Validation API dan tipe input modern email term memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Yang keempat, aksesibilitas atau E11Y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Crop cut effect. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan ARIA yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima, metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna di layar, metadata, OpenGraph, dan skema.org bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Di bab 3, kita akan menyelami seni tata letak modern menggunakan CSS. Lanjut ke 8, asesmen kompetensi. Esai Hots. Oh, eh, baik. Untuk sub 8 ini akan saya jawab di Google Docs. Untuk bab 2, saya pikirkan sudah cukup sampai di sini saja. Saya Rasid Sidik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.